Al-Mawa'idul Usburiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Shrah li sadri wa yassir li amri min lisani yafqahu astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ilayhi. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Al-hadits al-khamis wal 'ashrun, hadis yang ke-25 ya. Ada sudah separuh kita baca tentang apa kemarin itu ya. Cerita Allah menciptakan surga yang begitu indah ya, surga yang begitu indah. Kemudian sampailah dikatakan dalam sebuah hadis ya, la mawdi sawti ahadikum fil jannah khairun min ad-dunya wa ma fiha ya. Tempat cangkungnya kalian itu ya, itu lebih baik daripada surga ya. Lebih khair min dunia, daripada dunia wa ma fiha, dan daripada semuanya yang ada di dunia ya. Tempat cambuk yang ada di surga, tempat cambuk itu 3 kali 3 ya, tempat eksekusi orang ketika cambuk ya, itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Iqra'u in syi'tum, bacalah olehmu ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman zuhziha 'anil nar wa dakhala jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ya. Surah Al-Imran ayat 185 ya. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang dijauhkan ya, yang dikeluarkan, yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh ya. Qad itu kalau masuk ke fi'il madhi maknanya ditaukid ya, untuk menguatkan, sungguh ya. Maka sungguh ya, memang betul ya. Fakat kalasi itu memang betul-betul beruntung. Sungguh, maka sungguh beruntung ya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanya keindahan yang menipu daya ya. Kalau ada orang yang dimasukkan ke dalam surga, kata Allah, itu adalah orang yang paling beruntung ya. Kenapa? Karena di dunia ini hanyalah keindahan yang menipu daya ya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga ya. Kadang-kadang orang ini menjual dunianya ya, menjual surganya untuk dunia ya, menjual akhiratnya untuk dunianya, menjual kebaikannya untuk kejelekan dunia. Sedangkan dunia ini adalah illa mata'ul ghurur, semuanya adalah perhiasan yang menipu daya ya. Kenapa? Karena keindahannya tidak abadi, karena kesengsaraan, karena kenikmatannya ujian. Di dunia ini orang dapat nikmat kekayaan, itu ujian baginya. Kadang-kadang dia ini kalau syukur menjadi orang yang beruntung, tapi kalau dia tidak bersyukur, dia orang yang sombong ya, tidak bersyukur dengan yang Allah berikan, maka dia menjadi cobaan dalam hidupnya dan dia akan membuatnya masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Keindahan dunia ini cuma keindahan yang menipu daya. Wa inna fil jannati syajaratan law sara raki fi dhilliha mi'ata amin faman yamtikuha iqra'u syukru madhul mamdud
وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. Dan sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pohon yang kalau orang berjalan di fizil di naungannya, di bayangannya itu selama 100 tahun, mi'ata amin, selama mi'ata amin 100 tahun, maka dia tidak akan bisa menemui ujung daripada bayangan tersebut. Masya Allah ya, tinggi betul ya, tinggi sekali pohon itu. Maka bacalah engkau di dalam Al-Quran itu di ayat suratul Waqi'ah ya, wadhilin mamdud, dan bayangan yang panjang, naungan yang panjang. Kita setinggi-tingginya pohon, kita tidak pernah melihat pohon yang kalau kita berjalan di bawahnya sampai 1 hari 1 malam tak tembus ya, tak pernah. Tinggi-tinggi cuma tak ada setinggi 1 hari 1 malam tembus kita berjalan di bawahnya. Ini ada pohon yang dia berjalan di bawahnya itu 1000 tahun, maka tidak akan tembus ya. Maka kita ini kecil betul sebenarnya, kecil betul ya. Kita ini di atas muka bumi ini ya, bumi itu besarnya berapa, kita berapa kecilnya ya. Di atas bumi itu di galaksi Bima Sakti ini ya, oleh matahari masih ada lagi yang lebih besar ya. Di itu ada lagi galaksi-galaksi yang lain ya. Di antara galaksi-galaksi itu ada lagi berjuta-juta galaksi yang dia tidak dapat dihitung dengan bilangan manusia. Kita ni yang langit itu semua bintang di atas itu semuanya galaksi-galaksi ya, yang memiliki planet-planet sekitarnya. Berapa tahun kita ya, sampai tak ada yang bisa nyampe ke sana. Dari yang kita lihat aja itu sudah menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Al-Quran itu betul ya. Kita jangan berfikir 1000 tahun kita berjalan, 100.000 tahun berjalan di bawahnya tak akan tembus. Kita tengok aja ke bintang-bintang yang di sana, itu tidak akan bisa menembusnya walaupun jarak berapa ratus tahun. Kecepatan cahaya ya, sedang demikian kecepatan cahaya sampai ke situ. Nah kita itu ada beribuan bahkan jutaan, bahkan tak terbilang jumlahnya besarnya ya. Itulah daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi datillah ya. Ya tafakkurlah, berfikirlah tentang daripada apa yang Allah ciptakan, jangan kau pikirkan tentang zat Allah. Gila nanti kalau kita pikirkan zat Allah, kita pikirkan aja tuh bintang yang di langit itu, macam mana kita menggapainya, tak akan bisa. Itu mungkin buat kita bisa stres, apalagi pikirkan Allah ya. Mungkin jangan pikirkan Allah ya, bahaya nanti gila tauhid nanti ya. Pas guru sama guru yang betul, ujung-ujungnya aku mikirkan Allah. Dan ada air yang terpancur ya, dan buah-buahan yang banyak yang dia tidak terputus dan tidak dicegah untuk diambil. Dalam surga itu ada buah-buahan ya. Ada air yang mancur ya. Ada air yang terbuat dari susu, pancuran air terus ya. Yang jelas kita tidak dapat sesuatu telah pernah terlintas oleh pikiran kita, cuma digambarkan dalam Al-Quran di kulit-kulitnya aja. Ada pohon yang banyak sekali buahnya yang ketika diambil berbuah lagi. Pohon tu ketika diambil, dipetik ya, pohon durian ni dipetik buahnya, timbul lagi buah durian, maka tak akan putus. Begitulah kenikmatan di dalam surga. Wa furushin marfu'ah, dan ada hamparan singgasana, tempat tidur betul ya, daripada yang diangkat ya, daripada yang mulia, marfu'ah yang terangkat ya. Begitulah keindahan surga. Maka banyak-banyak kita mikirkan surga ya, biar kita jangan tertipu dengan dunia ya. Cukuplah kita di dunia ini sengsara, di akhirat jangan sengsara
Di dunia kita sengsara, tak ada sholat 5 waktu. Cukuplah sudah sembahyang kita tak sembahyang 5 waktu, okay? Ya, jangan pula nanti di dalam neraka kita kena siksa. Artinya di dalam dunia ini kita tu tak berduit kah, kita berduit kah, kita hidup disukai orang kah, tak disukai orang kah, jangan tinggal sholat 5 waktu. Kenapa? Nanti kalau kita sholat 5 waktu kita tinggal, di hidup kita sudah di dunia mungkin sengsara, pasti nanti di akhirat juga sengsara. Cukuplah kita sengsara di dunia, tapi kita nanti di akhirat tidak sengsara, yakni mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nada Musa alaihi salam rabbuh." Suatu ketika Nabi Musa alaihi salam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa ini kan kemarin kita katakan, ya wa kallamullahu Musa taklima. Nabi Musa berbicara dengan Allah dengan betul-betul berbicara. Artinya Nabi Musa ini digelar dengan kalamullah. Ya, kalamullah. Ya orang, ya Nabi yang bisa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tidak tahu seperti apa, ya, yang jelas ya Nabi Musa alaihissalam mengerti apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah berbicara kepada Nabi Musa tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Tidak ada seperti wahyu, langsung Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita tidak tahu seperti apa, ya. Tak tahu seperti apa, jelas kita beriman Nabi Musa berbicara sama Allah, disebutkan dalam Al-Quran. Ya, kalau kita pikir-pikir macam kita transfer transfer file ke HP lain, kita tidak tahu macam mana proses itu, ya. Yang ada di HP satu ini ketika ditransfer ke sini timbul sama persis, ya. Kita tidak tahu bagaimana proses pentransferan tadi itu. Allahu a'lam seperti apa. Begitu juga, ya. Nah, bukan, tapi yang diomongin Nabi Musa itu sama pemahamannya, ya, bukan seperti itu Allah berbicara, karena Allah berbicara tidak ada pakai huruf, tidak ada awal, tidak ada akhir. Nah, itu yakini beda yang dipikirkan, ya. Bahaya nanti dipikirkan, ngomong tak ada awal, tak ada akhir, ya. Ngomong tak ada huruf, tak ada suara, bagaimana? Akhirnya susah, ya. Bisa dipikirkan. Yang jelas yang dikatakan Allah itu sama persis yang dipahami oleh Musa alaihi. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah, maka berkatalah Nabi Musa, faqala ya Rabbi akhbirni an akhir man yadkhul jannah. Kabarkan kepadaku wahai Allah, wahai Tuhanku, tentang orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Wa kam yakunu lahu minal jannah, dan berapa bahagia yang didapatkan daripada surga, ya. Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, ya Musa, la yabqa fin nari muslim illa rajulun wahid ukhrijuhu minan nar birahmatih. Wahai Musa, yakni Nabi Musa alaihissalam, tidak akan tinggal satu orang muslim pun di dalam neraka kecuali satu orang yang aku keluarkan, kata Allah, daripada neraka sebab rahmatku, ya. Jadi kita semuanya itu dimasukkan ke dalam surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sebab rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak ada yang menyebabkan amal ibadah kita itu masuk ke dalam surga, ya. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, ya, aku pun juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kata Nabi Muhammad, ya, tanda yang kalian lakukan di dunia itu, maka itu menjadi tanda kalian ditempatkan nanti di mana. Kalau kalian tandanya suka melakukan kebaikan, maka nanti dimasukkan ke dalam surga. Kalau tandanya kalian melakukan kejahatan, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi sekarang banyak-banyak buat tanda kita sekarang. Tanda-tanda baik sama Allah, rajin, ya, kewajiban dijalankan, rajin kebaikan dijalankan, ya, majelis ta'lim dijalankan, ya. Kalau naik turun itu biasalah, ya. Naik turun semangat itu
biasa al-iman yazidu wa yanqus ya. Iman itu naik, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun ya. Kalau lagi turun ya jangan sampai turun betul ya. Kalau lagi naik ya mudah-mudahan makin naik ya. Salah satunya yang membuat iman kita itu naik adalah duduk dengan orang-orang soleh ya. Malas kita nih beribadah, malas kita nih istilahnya majelis taklim. Ada kawan kita, temui kawan kita yang majelis taklim rajin, yang beribadah rajin, maka akan mentransfer daripada positif kita kepada adanya ya. Tapi kadang-kadang ada sesekali kita itu merasa bosan ya, biasa merasa bosan sesekali itu biasa ya. Karena iman itu kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun ya. Wayakifu ala babil jannah. Orang tadi keluarkan dalam surga dan dia pun tegak di atas pintunya surga. Fa'aqulu, maka aku berfirman, kata Allah, udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Fayaqul kaifa adkhulul jannah wa qad akhadha an-nasu manazilahum wa darajatihim wa lam yabqa li syai'un wa la makan. Kata orang tersebut, laki-laki yang muslim tadi dikeluarkan oleh Allah dalam rahmatnya Allah dari surga nerakanya Allah ya, disuruh masuk ke dalam surga. Katanya, ya Allah, bagaimana aku mau masuk ke dalam surga sedangkan manusia semuanya telah mengambil tempatnya di dalam surga, telah mengambil derajat-derajat kemuliaannya di dalam surga, dan tidak tersisa sedikit pun daripadaku tempat dalam surga. Artinya surga sudah penuh nih ya Allah, aku tidak bisa lagi masuk. Semuanya orang sudah masuk ke dalam surga mengambil bahagian-bahagiannya. Fa'aqulu, maka berfirman aku, kata Allah. Ini ceritanya Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun menjawab, abdi, wahai hambaku, atarda fil jannati minal makani mimikdari mamlakati malikaini fid dunya. Wahai hambaku, apakah engkau ridha? Apakah engkau senang? Apakah engkau mau aku berikan satu tempat di dalam surga dengan kadar, dengan seluas mamlakatin malika ini, seperti luasnya kerajaan, dua kerajaan di dalam dunia? Qala fayaqulu qad raditu, wahai Allah, ya wahai Tuhanku, sungguh aku ridha, sungguh aku senang dengan hal tersebut ya. Artinya, mau tak kalau kita aku berikan satu tempat yang sama besar dengan dua kerajaan di dalam dunia ya. Tapi nikmatnya tentu beda ya. Jadi raja di dunia ya, jadi raja di dunia yang memiliki luas negaranya seperti dua kerajaan ya, berbeda dengan orang yang punya wilayah di dalam surga dua kerajaan seumpama di dalam dunia. Beda nikmatnya beda. Kenapa? Karena dijelaskan tempat campur di dalam surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Artinya walaupun dua kerajaan ini besarnya seperti itu di dunia, tapi itu lebih baik daripada puluhan atau bahkan ribuan daripada sesuatu yang ada di dunia. Nah, ya. Jadi orang yang paling terakhir dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa dunia ini gembel, ya, orang yang paling miskin di dunia. Orang yang paling miskin di dalam surga ini orang ini yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Maka katanya, aku senang ya Allah, aku ridho. Faqul lahu dukhul jannah wa laka atfaqu dzalik, ya, masuklah kau ke dalam surga dan kau mendapatkan dia pun kelipatan daripada demikian itu. Fa'utiya bimiqdari mamlakati arba'atul mulki min mulki dunya, maka dilipat gandakan oleh Allah. Aku lipat gandakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku memberikan kepadanya dengan kadar 4 kerajaan daripada yang ada di dunia. Asalnya 2 tadi, akhirnya dilipat gandakan Allah menjadi 4 ya.
Qala yakun misl Khurasan wa Iraq wa Yaman wa Syam. Itu seperti berluas Khurasan dan negeri Irak dan negeri Yaman dan negeri Syam. Nah, itu yang ada sekarang, negeri Syam, negeri Yaman, negeri Irak. Itu 4 kerajaan seperti itu yang ada di dunia luasnya. Qala Musa alaihissalam, ya Rabb, dia sudah tahu Nabi Musa bahwa itulah orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga dan diberikan surga daripada bahagian dari Allah Subhanahu wa taala. 4 kerajaan di dalam dunia. Ya. Ya Rabbi akhbirni an awwali man yadkhulul jannah kamiktaru makani minha. Ya Allah, kabarkanlah kepadaku tentang orang yang pertama masuk ke dalam surga, berapakah kadar daripada tempat mereka, ya, makan dan apa kadar luas tempat mereka di dalam surga. Wala ya Musa hayhata, ya jauh. Ya, artinya tidak sebanding dengan orang yang tadi masuk ke dalam surga yang paling terakhir. Luar biasa, ya. Ulaika humus sabiqun, mereka adalah orang-orang yang terdahulu. Anta telah biha, aku serahkan kepada mereka mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, ya, dan tidak pernah telinga mendengar, wala khatar an qalbi bisyarrin, ya, qatun, ya, wala khataran, sesuatu yang tidak pernah timbul dari pikiran mereka, ya. Jadi surga itu sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, ya, tidak pernah kita bayangkan, ya. Ya, kita jangankan di surga, di negeri-negeri luar sana pun tidak tahu seperti apa. Ya, cuma bisa membayangkan, tapi dibayangkan itu tidak sama dengan apa yang aslinya, karena kita belum pernah ke situ. Apalagi sesuatu yang tidak pernah terbayang, ya. Imajinasi manusia itu kalau ciptakan, dikumpulkan semua manusia untuk mengimajinasikan surga, itu tidak akan bisa terbayang sedikit pun. Film-film animasi itu, ya, ada pulau terbang, ada orang bisa melintasi, itu tidak sama dengan apa yang ada di surga. Kenapa? Karena itu masih dalam pikirannya manusia. Sedangkan surga tidak ada dalam pikirannya manusia. Ya. Kalau itu hadal hadis, Umar ya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khair man yadkhul jannah la wadafa Adam alaihi salam ma dzurriyyati ma la usiatun dzalika makan rizqan, ya. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana hadis ini mencocoki daripada orang yang paling terahwal masuk dalam akhir daripada surga. Sesungguhnya akhir orang yang paling terakhir masuk surga, kalau dikumpulkan, ya, anak Adam serta keturunannya, maka sungguh tidak akan bisa mengalahkan daripada luas tempat orang tersebut, wariskan dan rezekinya, ya. Anak cucu Adam itu dikumpulkan semuanya, ya, dengan tempat-tempatnya. Di zaman kita sekarang ini berapa tahun sudah hidupnya, ya. Sama di Nabi Isa alaihissalamnya sudah 2000 tahun sudah. Sebelum Nabi Isa alaihissalam itu baru ribu tahun. Berapa juta orang yang hidup di dunia ini, ya. Itu kalau dari zaman dulu sampai sekarang itu penuh mungkin bumi ini, ya. Bumi ini kan penuh, lebih lagi berapa tahun dia meninggal, itu pada meninggal dan hidup dari zamannya Nabi Adam alaihissalam. Dikumpulkan, ya, lantas dikumpulkan tadi supaya tempatnya disatukan, kemudian rezekinya disatukan, ya. Rezeki kita berapa itu tidak akan menandingi kenikmatan orang yang paling akhir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga kita semua dimasukkan di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala surganya, menjadi orang-orang yang beramal-amal soleh, orang-orang terpilih yang dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Hadits sadis wal ashrun, wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اللهم زدنا علما وصلى الله سبحان ربك رب العزة والسلام الحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى